Periksa yang saya dapatkan malam tadi informasi itu sudah ada diperiksa 7 orang. 7 korban Ya. Ini masih banyak sebenarnya. Nominalnya kira-kira yang paling besar berapa nih? Nominalnya sebenarnya nominal yang ada di Tanah Bumbu ini paling besar itu 78 juta. Nah, paling besar. Ada juga yang mengatakan 1M ini informasinya masih simpang siur. Belum didapatkan ada sampai 1M. Kalau kejadian ini berapa bulan sudah? Kejadian ini sudah lama sebenarnya, sudah lama dan informasi dari pelaku ini anggotanya ada sekitar kurang lebih 100 orang. Dan untuk pelaku ini apakah ada pelaku lain dan apakah dia merupakan pelaku utama? Dari pengembangannya untuk sementara belum ada pelaku lain, hanya 2 orang pelaku suami istri, kemudian ada iparnya juga sama istrinya itu juga terlibat dalam berarti jumlahnya 4. Berarti tidak ada bos di atasnya lagi ya kemudian? Tidak ada. Memang dia ya? Sudah ditahan. Berarti jumlahnya 4 orang ya, Pak? Jumlah berapa duit itu semua dari semua saksi? Total itu miliaran. Kisaran. Kisarannya kira-kira ya hampir 3M lah. Total. Dari itu. Korban. Nah, korban ini masih banyak. Makanya saya sampaikan tadi, korban masih diinventarisir. Sementara waktu ini ada 7 yang sudah diperiksa, artinya 7 itu yang sudah betul-betul ikut investasi belum sama sekali belum. Ini korbannya Tanah Bumbu semua ya? Itu ya? Ini untuk sementara yang lapor ke Tanah Bumbu. Dari 7 tadi jumlah kerugian berapa? Sekitar ada 1M lah. Karena dari 7 orang tadi. 7 orang itu. Dan ini kan ditahan tersangkanya. Apakah kemungkinan dana yang itu dikembalikan kepada korban? Itu kan untuk sementara disita ya, barang disita dari pelaku inilah mobil ya, Fortune, kemudian emas, duit juga ada ya, duit kontan sekitar berapa itu 80 buku juta. rekeningnya ada? Ya, termasuk buku rekening dan sebagainya. Artinya itu adalah alat bukti ya yang akan digunakan oleh pihak kepolisian menyidik selanjutnya apakah nanti barang bukti berupa uang dan lain sebagainya itu nanti akan dikembalikan. Nah, itu tergantung nanti pada apa aja kata pian tadi menurut kata pelaku itu 100 orang tadi. Gimana tuh? Pengakuan pelaku ada 100 orang, Pak. Ya, 100 orang ininya, pesertanya yang ikut dalam investasi. Pasal yang akan disangkakan itu apa ya, Bang? Nah, ini masih ini ya, pasalnya ini kan masih ada dikatakan pasal penipuan itu ya. Ini investasi penggelapan dan masih banyak nih pasal-pasal yang bisa diterapkan dalam investasi bodong. Terus ini waktu untuk para korban untuk melapor apa ada dibatasi atau gimana? Sampai kapan? Tidak dibatasi. Korban siapapun, polisi menyilahkan untuk korban-korban yang merasa dirugikan lapor ke Polres. Terus korban itu apa aja yang dia bisa buktikan itu dan? Dia kan Seper ya? Karena dari pelaku itu dia punya buku juga, buku mereka telah menyetorkan si A, si B, si C. Makanya mereka tahu kan ada si A bahwa mengaku sudah belum dapat gitu kan, ternyata sudah dapat Pak, ini buktinya dia sudah dapat gitu kan. Nah, dan ini semisalnya Sindan di bawahnya si pelaku ini ada lagi mengelola orang. Nah, yang di bawahnya ini merasa tertipu juga dan apakah bisa melaporkan yang di bawahnya si pelaku ini dan? Ya bisa, apapun bentuk yang merasa dirugikan silakan dia melaporkan. Nanti berarti tidak harus melaporkan ke MS ini ya? Iya, harus disidik nanti kan, didalami dalam penyidikan apakah yang bersangkutan ini bisa dijadikan saksi atau memang dijadikan pelaku atau dan sebagainya bisa. Oke, nah, itu tetap didalami. Jumlah tersangkanya Pak? Jumlah tersangka berapa? 4 orang. 4 orang. Jadi belum ada dana yang dicairkan ya Pak untuk dikembalikan? Belum bisa, karena ini kan tahap penyidikan. Penyidikan itu artinya barang yang disita itu untuk disita dipakai alat bukti pendukung di persidangan. Saran atau harapan nih Pak, seperti apa kepada korban nih supaya sabar, supaya menunggu proses? Jadi begini, kalau menurut saya agar korban-korban ini bersabar dulu untuk menunggu bagaimana nanti cara teknik pencairannya atau pengembaliannya ya, karena ini kan prosesnya belum selesai. Apabila proses sidiknya sudah selesai, sudah mendapatkan inkrah dari pengadilan atau dari hakim, nanti itu akan ditentukan. Oh, ini uang ini harus dikemanakan? Dikembalikan kepada para korban atau seperti apa kan gitu? Disita untuk negara dan sebagainya, itu nanti tergantung putusan hakimnya. Satu dan ya, himbauan kepada masyarakat terkait ini dan. Jadi himbauan kepada masyarakat ya, saya selaku Kasubmas agar lebih berhati-hati dalam mengikuti investasi ya. Karena apa? Investasi itu perlu diselidiki dulu latar belakang investasi seperti apa ya. Jangan sampai terjadi seperti sekarang, investasinya bodong, tidak memiliki dasar hukumnya, tidak ada dasar hukumnya untuk melakukan investasi. Nah, lebih berhati-hati, lebih baik kita memiliki uang, kita tabunglah ke bank.
atau simpen lah, ya jangan kita selalu bernafsu untuk mendapatkan uang secara mendadak banyak gitu ya. Lebih baik kita berhati-hati ya, jangan sampai mengikuti seperti arisan bodong dan sebagainya. Hati-hati, apalagi di online ya, susah sekarang. Harapan saya berhati-hati dalam hal masalah duit. Untuk sekarang jumlah korban yang melapor sudah berapa bang? Dan total kerugian yang dilaporkan? Sudah.